Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Malaysia yang berjudul Syirik. Di mana di awal film kita melihat seorang perempuan sedang diruqyah oleh ustadz. Sepertinya perempuan itu dalam keadaan pengaruh setan dan benar saja guys. Perempuan itu dipengaruhi oleh setan akibat kekurangan beribadah dan mengaji. Setelah itu kita melihat di pelabuhan yang banyak kapal-kapal ikan. Seorang pria gondrong sedang negosiasi dengan bos kapal tersebut. Dia berjanji akan membawa ikan lebih banyak tapi meminta uang tambahan. Sehingga bosnya memberi uang itu lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu pria bos bertemu dengan seorang wanita yang terlihat suka padanya, tapi pria bos tidak suka karena sudah punya keluarga dan istri. Lagian wanita itu juga tidak bisa punya anak, sampai si pria bos mendorongnya lalu meninggalkan dia. Saat perjalanan pulang tiba-tiba mobil pria bos mengalami ban bocor, lalu saat memeriksanya HP pun berbunyi dan ternyata pria bos dapat kabar kapalnya dicuri orang. Sedangkan di rumah pria bos terlihat istri dan anaknya yang sedang bernyanyi. Pria bos siap memasang ban yang bocor lalu melanjutkan perjalanannya kembali, tapi anehnya ada yang tak wajar di mobil pria bos. Sedangkan di rumah sang anak mengungkap kemauannya pada ibunya. Lalu pria bos sampai ke depan rumahnya dan terlihat menghubungi seseorang tapi tak diangkat, sampai istrinya memanggil pun tidak dipedulikannya. Sang anak terbangun dan menghampiri ayahnya dan mengatakan keinginan dia pada ayahnya. Tapi sang ayah tiba-tiba terdengar bisikan lalu mengambil anaknya dan membanting anaknya ke tanah karena menurutnya anak itu pembawa sial dan akan dihabisi oleh ayahnya. Sang ibu melihat lalu dengan cepat menyelamati anaknya itu dan segera masuk ke mobil untuk pergi, tapi sialnya kunci tidak ada sehingga pria bos langsung mencoba untuk memecahkan kaca mobilnya. Saat pria bos ingin memecahkan seluruh kaca mobil, istrinya segera keluar untuk selamatkan anaknya. Lalu dia kembali untuk mencoba melerai pria bos yang sudah dikuasai amarah. Sehingga tanpa sengaja dia pun menghabisi istrinya. Suara misterius terdengar lagi ke telinganya. Dia pun terlihat seperti orang linglung yang tak sadarkan diri. Sedangkan anaknya masih ketakuan, tapi sang anak kedatangan sosok yang mirip dengan ibunya lalu membawa dia. Sedangkan pria bos sedang kebingungan dengan mendiang istrinya itu lalu mengubur tubuh istrinya dengan cepat. Anaknya terlihat dibawa oleh sosok yang mirip dengan ibunya. Pria bos terus menggali dan segera mengubur tubuh istrinya. Setelah siap pria bos langsung pulang dan memindahkan mobil istrinya. Pagi pun tiba, pria bos terbangun lalu melihat jejak kaki di dalam rumahnya. Sedikit demi sedikit pria bos mengikuti jejak kaki tersebut. Dan ternyata dia melihat anaknya sudah tertidur di kamarnya. Pria bos mencari sesuatu dan bisikan itu terdengar lagi saat ingin menghabisi, tapi anaknya sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Keanehan terus terjadi dan melihat anaknya sudah berada di luar terlihat dengan ibunya padahal ibunya sudah mati. Tapi tiba-tiba ibu dia menghilang begitu saja. Lalu seorang gadis datang dan bertanya ibunya, dia menjawab ibunya sudah masuk ke dalam. Sang gadis pun bertanya pada abangnya di mana kakak iparnya, kata abangnya dia sudah balik kampung. Sang gadis merasa aneh karena berbeda dengan pengakuan keponakannya itu. Saat malam tiba, sang gadis mengalami hal aneh, lampu jatuh sendiri dan keponakannya tiba-tiba muncul begitu saja. Putri keponakannya pun terlihat aneh minta pulot tengah-tengah malam. Terdengar kesal lalu pergi. Dengan sabar sang gadis mencoba membujuknya, tapi lagi-lagi hal aneh dan tidak wajar terjadi lagi. Sang gadis berlari dan melihat sosok hantu lalu masuk ke dalam kamar. Anehnya putri keponakannya sedang tertidur lelap. Pria bos terlihat sedang berbicara dengan anak buah gondrongnya karena dia terlalu berani dengan pria bos sehingga pria gondrong nyaris saja akan dihajar. Pria gondrong minta maaf dan berjanji akan mencari kapal lautnya yang hilang. Setelah itu pria bos kembali ke rumah sang anak takut melihat ayahnya yang aneh. Tiba-tiba pria bos mendengar bisikan lagi dan memberi makanan yang tidak bisa dimakan, tapi bibi sang gadis melihat dan langsung mengambilnya. Lalu terlihat seorang pria yang menemui ustadz dan menceritakan ibunya yang sakit tapi terlihat sangat aneh. Sang ustadz bertanya apa yang ada di anut ibunya, pria itu menjawab tidak tahu pasti. Sekarang terlihat pria bos lagi, dia terbangun dari tidurnya mendengar suara istrinya yang menyanyi padahal dia sudah mati. Tapi ternyata dia hanya mimpi. Suara azan terdengar, dia pun melihat masjidnya tapi dia tidak mau salat bersama seseorang mengajaknya. Mobil terlihat ternyata seorang ustadz yang tersesat ingin ke rumah pria yang ibunya sedang sakit. Ustadz pun menghubungi pria itu tapi tiba-tiba hal aneh terlihat oleh ustadz pas di depan rumah pria bos. Karena Ustadz tidak bertujuan di situ, maka Ustadz pun kembali ke rumah pria Yazid yang ibunya sedang sakit.
Sang bibi gadis melihat ponselnya putri keponakannya terlihat aneh dan pergi keluar rumah. Ustadz sampai ke rumah pria Yazid dan mencoba untuk membaca Yasin sama-sama. Sedangkan putri keponakan bibi terus berjalan. Lalu ibu pria Yazid tiba-tiba bangun dengan keadaan yang mengerikan. Sang ustadz mencoba untuk meluluhkan iblis yang berada di jasad ibu Yazid. Sedangkan putri terlihat berbicara dengan ibunya yang padahal sudah tiada. Dia tidak tahu ibunya sudah tiada dan bertanya kenapa wajah ibunya pucat. Lalu putri pergi dengan ibunya, lalu terlihat sosok lain yang mirip putri bibi sang gadis menghampiri tapi suara aneh dan seram mengusir bibi sang gadis. Sedangkan sang ustadz terlihat sedang membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir iblis yang merasuki ibu Yazid. Tapi anehnya sang iblis malah mengikuti bacaan sang ustadz. Tapi lama-kelamaan sang iblis mulai kepanasan dan menjerit kesakitan. Lalu ibunya Yazid dituntun sang ustadz untuk mengucap dan akhirnya dia pergi dengan tenang. Di tempat lain pria bos terlihat sedang dalam gangguan sosok hitam. Lalu ibu pria Yazid sudah selesai dimakamkan tapi pria Yazid masih heran dengan peristiwa ibunya lalu sang ustadz menjelaskannya. Sekarang terlihat bibi sang gadis sedang menyetir untuk membawa putri ke rumah sehat. Tapi di tengah jalan keponakannya marah dan turun dan hampir saja terkena mobil yang ternyata adalah Pak Ustadz. Bibi sang gadis minta maaf karena keponakannya karena Pak Ustadz ada urusan pengobatan sehingga dia pun langsung pamit dan memberi kartu namanya jika ada apa-apa. Pria bos terlihat sedang sibuk dengan kapalnya yang hilang. Bibi sang gadis marah dengan pria bos sampai sang bibi hampir ditampar. Sekarang putri melihat ibunya lagi lalu terlihat memegang kapak dan seseorang terkena perutnya. Tapi ternyata pria bos hanya mimpi saja. Teman sang bibi gadis mengusulkan keponakannya ke rumah sehat saja. Sang bibi gadis menceritakan keanehan yang dialaminya tapi teman dia malah tidak percaya. Sedangkan Pak Ustadz sedang mengajar ngaji anak-anak tapi dia teringat putri yang hampir kena mobilnya. Lalu terlihat sang bibi gadis bertemu dengan Pak Ustadz dan menceritakan semua hal aneh yang dialaminya. Pak Ustadz pun menyarankan agar sang bibi gadis sering-sering membaca Al-Quran saja dan perbanyak beribadah. Malam tiba putri menghilang sang bibi mencarinya kemana-mana. Putri terlihat aneh dan menceritakan jika ibunya terlihat pucat dan kadang-kadang masuk ke tubuhnya. Keanehan terlihat sehingga sang bibi gadis berlari dan mencoba untuk menghubungi Pak Ustadz. Suara putri terdengar Pak Ustadz tersambung bibi sang gadis melihat putri berada di kamarnya dan terlihat sosok ibu dia yang mengerikan. Sang bibi gadis lari keluar kebetulan Pak Ustadz sudah sampai lalu Pak Ustadz langsung masuk dan melihat sosok hitam. Pak Ustadz langsung membacakan ayat suci Al-Quran. Hal aneh dan tidak masuk akal terjadi tapi Pak Ustadz tidak peduli dengan gangguan tersebut. Beliau terus membacakan surat suci Al-Quran, lalu iblis mulai merasuki sang bibi gadis dia terlihat dalam pengaruh iblis. Tidak tinggal diam Pak Ustadz mencoba melawan iblis dan akhirnya bisa dikendalikan. Sang bibi gadis sudah sadarkan diri tapi masih terlihat lemas sekali. Pria bos pulang dia tidak percaya dengan semua itu dan bisikan terdengar lagi pada pria bos lalu pergi dari situ. Pak Ustadz mengatakan iblis itu ditugaskan menghancurkan keluarga ini. Sedangkan pria bos menggali kembali kuburan istrinya lalu ingin membakarnya. Sekarang terlihat ibu putri memberi makan kacang yang seharusnya putri tidak boleh makan. Sang bibi gadis sedang menelepon mendengar sesuatu dia langsung melihatnya dan putri pun sudah tergeletak karena makan selai kacang. Dengan cepat sang bibi gadis melarikan putri ke rumah sehat Malaysia. Putri terlihat kritis karena dia sudah divonis tidak boleh makan kacang. Di tempat lain anak buah pria bos ternyata menjual kapal laut milik bos karena dia menganggap bos sangat pelit. Tapi tiba-tiba bos muncul dan bertanya kemana kapalnya karena bos pria sudah tahu yang sebenarnya maka pria bos langsung membuat pria gondrong pensiun dari dunia. Sedangkan bibi gadis terlihat menjaga keponakannya di rumah sehat dia terlihat sangat sedih. Pria bos pulang dan dihantui bisikan aneh lalu Pak Ustadz sampai dan melihat pria bos dan mengejar kemana perginya pria bos. Sekarang terlihat gadis di awal film yang disakitinya. Ternyata wanita ini tidak terima diperlakukan seperti itu lalu dia pun pergi ke dukun dan membuat keluarga pria bos hancur. Pria bos terlihat sangat aneh dia terpental sendiri lalu Pak Ustadz menghampirinya. Tapi pria bos mendorong Pak Ustadz lalu pria bos melarikan diri tanpa memperdulikan perkataan Pak Ustadz dan membawa mobil Pak Ustadz. Bibi gadis merasa keanehan di rumah sehat dia melihat sosok yang mengganggu tak terlihat. Sedangkan pria bos menyetir tanpa arah dan tak seperti orang normal. Bibi sang gadis terus membaca Al-Quran dan tidak memperdulikan gangguan iblis. Pria bos terus terdengar bisikan sampai dia menabrak pembatas.
Pak Ustadz tiba dan langsung menghubungi ambulans. Sambil sekarat pria bos menceritakan masa lalunya yang disakiti oleh wanita yang terlihat di awal film. Pria bos melakukan hal di luar agama sehingga pria bos mendapatkan wanita itu lalu meninggalkannya dengan sakit hati. Pak Ustadz mencoba untuk menuntun pria bos untuk mengucap 2 kalimat syahadat dan pria bos pensiun selamanya dari dunia. Pak Ustadz melihat sosok hitam dan mengikutinya. Sedangkan bibi gadis masih terus dapat gangguan dari iblis, tapi tidak hentinya bibi sang gadis terus membacakan surat Yasin. Pak Ustadz terlihat masuk ke hutan dan terus mencari sosok iblis penganggu tersebut. Tiba-tiba iblis itu menyerupai Pak Ustadz. Iblis pun mencoba merendahkan bangsa manusia. Pak Ustadz langsung membacakan ayat suci Al-Quran dan berusaha untuk menghancurkan iblis itu, tapi kali ini Pak Ustadz mendapatkan perlawanan yang berat. Pria Yazid terlihat dia pun kerasukan iblis itu. Pak Ustadz terus mencarinya, tapi karena pria Yazid sudah dikuasai iblis, dia pun melakukan hal yang aneh dan menyerang Pak Ustadz sampai Pak Ustadz hampir kalah, tapi karena Pak Ustadz sudah menguasai perlawanan iblis, maka Pak Ustadz berhasil menyadarkan pria Yazid. Iblis menampakkan dirinya dan mulai melakukan perlawanan tanpa baca basi. Pak Ustadz terus membacakan ayat suci Al-Quran dan akhirnya iblis itu hancur terbakar api. Dan putri keponakan sang bibi siuman dan akhirnya wanita yang sudah melakukan kesyirikan pensiun juga dari dunia. Dengan musnahnya iblis maka berakhirlah cerita film ini. Oleh karena itu jauhkanlah yang berbentuk kesyirikan dan terus memperdalam ilmu agama agar mengenal Allah Ta'ala. Jangan sampai salah mengenal Allah Ta'ala. Demikianlah konten alur cerita film ini berakhir. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Terima kasih atas semua bentuk dukungan pemirsa.